Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, mulai hari ini kita memasuki masa Prapaskah, suatu masa yang dikhususkan untuk mempersiapkan diri menyambut perayaan Paskah, perayaan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Biasanya pada hari Rabu ini kita menerima taburan abu di kepala atau di dahi kita. Itulah merupakan tanda bahwa kita berasal dari abu dan nanti akan kembali menjadi abu kembali. Maka dengan penandaan itu kita diingatkan akan keberadaan dan keterbatasan kita sebagai ciptaan. Dengan penandaan itu sekaligus kita menggabungkan diri dengan perjalanan Yesus menuju kematian, untuk akhirnya nanti boleh mengalami kebangkitan bersama dengan Dia. Masa Prapaskah ini adalah masa pengubahan diri, suatu masa untuk lebih mengarahkan hidup kita ke kebaikan, ke tindakan yang penuh dengan kebajikan. Inilah masa untuk berdisiplin diri menuju kemajuan. Inilah masa untuk lebih melihat kembali perjalanan hidup kita, sehingga dapat mengarahkannya ke hidup yang lebih baik. Inilah masa untuk berdamai dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan diri kita sendiri. Inilah masa untuk penyembuhan luka batin maupun kepahitan hidup. Oleh karena itu, banyak orang menyebut masa ini sebagai masa untuk menempa diri. Keinginan untuk mengarahkan diri ke kebaikan itu ditandai dengan pantang dan puasa.
Pantang dan puasa adalah merupakan tanda bahwa kita mau mengekang diri dari keinginan yang tidak teratur. Sekaligus juga sebagai tanda bahwa kita sungguh berkuasa atas diri kita dan bukan nafsu yang mengatur kita. Saudara-saudari, dalam masyarakat yang sudah maju dan makmur, masalah makan dan minum bukan lagi menjadi kebutuhan dasar yang harus dipuaskan, melainkan sudah menjadi suatu kebutuhan yang perlu dikendalikan. Pendapat bahwa makanan itu perlu untuk hidup memang masih dianut oleh kebanyakan orang, terutama oleh orang-orang yang masih tergolong miskin dan berjuang untuk survive. Sementara bagi kelompok masyarakat yang tidak lagi khawatir akan keperluan makan dan minum, konsep makan untuk hidup tidak lagi relevan. Bagi mereka, kebutuhan akan makan dan minum sudah dirumuskan secara baru, yakni makan untuk sehat. Bahkan ada tren yang sudah menunjukkan fenomena tidak makan untuk sehat. Di sekitar kita semakin banyak orang yang tidak lagi berani makan 3 kali sehari, tidak lagi mau minum susu atau makan daging, telur, dan kue. Mereka mencukupkan diri dengan menenggak sari buah, atau ada yang cuma mengkonsumsi sayur-sayuran segar. Bukan hanya tidak makan agar sehat, segar, dan fit, tetapi banyak juga orang berolahraga secara teratur dengan rajin mengunjungi fitness center dan slimming center. Jika masyarakat modern sudah mengembangkan konsep tidak makan untuk sehat, ternyata gereja sudah sejak lama mengembangkan konsep tidak makan untuk sehat itu. Bahkan sudah dipraktekkan Yesus di padang gurun ketika dia berpuasa selama 40 hari. Jauh sebelum Kristus, yakni dalam perjanjian lama, hal itu pun sudah dipraktekkan. Hanya saja praksis atau tradisi gereja untuk tidak makan itu bukan demi kebugaran jasmani seperti yang dipahami oleh masyarakat modern, tetapi demi kebugaran rohani. Inilah diet rohani umat Kristen. Tidak makan dan tidak minum agar sehatlah jiwanya dan demikian juga tubuhnya. Saudara-saudari, mengapa manusia masih memerlukan puasa dan merepotkan diri dengan tidak makan dan tidak minum? Apakah manusia memerlukan penderitaan jasmani yang disengaja, sementara beban hidup sehari-hari sudah cukup membuat manusia menderita? Tujuan dari puasa adalah pertobatan batin. Dan pertobatan ini adalah
berbalik kepada Allah dengan mengoyakkan hati. Pembalikan dan pengoyakan ini adalah tindakan berdamai dengan Allah. Dan hal itu perlu karena memang manusia sering berjalan di rel yang salah, sehingga menjauh dari Allah. Hatinya menjadi beku dan keras karena dipenuhi dengan hal-hal duniawi. Orang yang menjauh dari Tuhan dan hatinya kotor oleh perkara-perkara dunia berarti membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah diterimanya. Saudara-saudari, puasa yang benar adalah suatu tindakan rohani, sebuah ibadah yang tujuannya adalah menguatkan kembali kerohanian umat beriman dengan cara menyadarkan manusia akan hakikat kemakhlukannya, sekaligus sadar akan kebutuhannya terhadap kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Cara yang efektif untuk penemuan diri dan Tuhan adalah mati raga, doa, dan amal bakti. Dengan mati raga, manusia beriman diajak untuk menjinakkan daging, yakni keinginan-keinginan daging yang sering membuat manusia menjadi jahat. Keinginan daging ini adalah semua kecenderungan manusia untuk memuaskan dorongan-dorongan insting dasar untuk memiliki harta dan uang sebanyak mungkin, untuk memiliki kuasa supaya bisa ngebos pada orang lain, dan untuk mendapat hormat dan cinta yang melimpah. Pada dasarnya, keinginan dasar ini baik. Hanya saja manusia sangat sering menjadi serakah. Dan keinginan-keinginan itu bertumbuh menjadi suatu raksasa yang sukar dikendalikan, sehingga membuat orang lain menderita. Bahayanya jelas. Semakin orang berkuasa, kaya, dan gila hormat, maka dia semakin gampang menjadi tidak manusiawi dan sekaligus semakin tidak mempedulikan Tuhan. Maka puasa yang benar dapat mengembalikan orang kepada dirinya sendiri dan kepada Tuhan. Salah satu caranya ialah berjuang memandang rendah daging atau keduniawian dan tidak menjadikannya tujuan utama hidup. Mati raga berarti mematikan raga atas daya tarik dunia dan meningkatkan daya tarik Allah dalam diri sendiri. Dunia tidak boleh menjadi absolut bagi manusia, sebab Tuhanlah satu-satunya yang menjadi penentu. Mati raga berarti manusia berbalik dari dunia dan berpaling kepada Allah. Itulah metanoia, suatu pembalikan arah. Saudara-saudari, unsur kedua dalam puasa ini adalah pengoyakan hati.
Orang yang koyak hatinya adalah orang yang sadar bahwa dia membutuhkan Tuhan dalam hidupnya. Manusia tidak cukup hanya menjinakkan daging, tetapi juga mentahtakan Tuhan dalam batinnya, membiarkan Tuhan membersihkan hatinya dari dalam. Jika Tuhan tidak ada dalam hati, maka tak mungkin orang berdoa dengan benar. Bila Tuhan hadir dalam diri, manusia pun dapat berdialog secara personal dengannya. Saudara-saudari, pertobatan itu harus berbuah keluar. Tobat yang hanya bermanfaat bagi diri sendiri adalah tobat palsu. Itulah sebabnya Tuhan meminta manusia beramal, merancang dan melakukan kebaikan. Puasa yang membuat orang malas bekerja atau menjadikan puasa sebagai alasan untuk banyak istirahat adalah puasa yang palsu. Puasa harus membuat orang bersyukur, sebab hanya orang bersyukurlah yang dapat melakukan kebaikan kepada orang lain. Maka saudara-saudari, mari kita gunakan masa 40 hari ini untuk pemurnian diri kita. Semakin kita murni, semakin berarti hidup kita bagi orang lain. Semakin kita kudus, semakin mampu kita membawa kekudusan bagi banyak orang. Amin. God bless you.